Oke, balik lagi bersama kelompok kami, yaitu kelompok 5. Jadi kami akan membahas uh, double smooth, ya, seperti yang sudah terlihat di sini. Double smooth. Yang pertama kita akan merubah warna teks menjadi warna hijau, itu dengan menggunakan color A, dengan coding cout untuk mengeluarkan yang sudah kita tulis, dan juga ditutup dengan N1 N ini. Nah, begitu juga dengan beberapa coding yang sudah kita tulis di sini. Juga kita memakai variable float untuk memasukkan nilai yang akan kita masukkan. Nah, di sini juga kita menggunakan cout juga, cin, untuk memasukkan alpha, tulisan alpha ya. Cout juga untuk memasukkan variabel yang sudah kita tentukan. Nah, seperti ini kita memasukkan float, variabel float m dalam kurung 5, dan juga beberapa angka-angka yang sudah kita tentukan. Nah, berikut kita akan mencari nilai S nantinya. Nah, kita menggunakan rumus ST sebagai berikut, seperti yang ini yang sudah tertulis di soal yang sudah tertulis. Jadi kita menggunakan coding cout. Nah, sama juga masih memakai variable float, juga beberapa proses yang sama. Kita tetap menggunakan cout. Nah, begitu juga sampai di akhir dari sini kita tetap menggunakan N1 untuk mengakhiri coding yang telah kita jalankan, yang sudah kita tulis tadi. Nah, begitu sangat simpel ya sebenarnya, karena kita menggunakan variable float ini untuk mencari nilai yang sudah dirumuskan tadi, dan juga di nilai-nilai yang sudah kita tentukan, dan juga mencari maksudnya untuk mengeluarkan rumus yang sudah kita pakai tadi. Nah, ini kalau nggak kelihatan. Nah, ini kita menggunakan rumus ini dan menggunakan variable float ini ya. Mungkin seperti itu saja dari penjelasan saya, karena ini sangat simpel. Terima kasih. Ya, pada bagian ini kita akan mencari nilai dari S pangkat 2T. Di sini saya menggunakan perintah cout untuk menampilkan rumus S pangkat 2T. Di mana yang kita ketahui rumus ST pangkat 2 sama dengan A dikali S pangkat 1T ditambah 1 dikurang A dikali S pangkat 2T dikurang 1. Pada bagian di sini saya menggunakan variabel array bertipe data float, di mana ST indeks 0 menampung nilai dari alpha dikali S indeks 0 ditambah 1 kurang alpha dikali S indeks 0. Pada bagian ini ST indeks 1 menampung nilai dari alpha dikali S indeks 1 ditambah 1 kurang alpha dikali ST indeks 0. Pada bagian ini ST indeks 2 menampung nilai dari alpha dikali S indeks 2 ditambah 1 dikurang alpha dikali ST indeks 1. Pada bagian di sini ST indeks 3 menampung nilai dari alpha dikali S indeks 3 ditambah 1 dikurang alpha dikali ST indeks 2. Pada bagian ini ST indeks 4 menampung nilai dari alpha dikali S indeks 4 ditambah 1 kurang alpha dikali ST indeks 3. Ya, pada bagian selanjutnya saya menggunakan perintah cout untuk menampilkan teks proses perhitungan ramalan untuk
S pangkat 2T. Di mana di sini saya menggunakan perintah cout untuk menampilkan nilai yang ditampung dari ST indeks 0. Pada bagian selanjutnya, di sini juga saya menampilkan nilai yang ditampung oleh ST indeks 1. Pada bagian selanjutnya juga, saya menggunakan perintah cout untuk menampilkan nilai dari ST indeks 2. Pada bagian selanjutnya, saya menggunakan cout untuk menampilkan nilai dari ST indeks 3. Dan pada bagian terakhir, saya menggunakan cout juga untuk menampilkan nilai dari ST indeks 4. Oke, jika sudah menemukan nilai ST pangkat 1 dan ST pangkat 2, langkah selanjutnya kita mencari nilai AT dan juga BT. Di mana pada bagian ini saya menampilkan menggunakan perintah cout, yaitu menampilkan rumus AT sebagai berikut. Di mana rumus AT adalah 2 dikali dengan ST pangkat 1 dikurang dengan ST pangkat 2. Lalu di sini saya membuat sebuah variabel array bertipe data float, di mana indeks yang ke-0 menampung nilai dari 2 dikali dengan S indeks 0 dikurang dengan ST indeks 0. Lalu untuk AT indeks yang ke-1 menampung nilai dari 2 dikali dengan S indeks 1 dikurang dengan ST indeks yang ke-1. Lalu untuk AT indeks yang kedua menampung nilai dari 2 dikali dengan S indeks yang kedua dikurang dengan ST indeks yang kedua. Lalu untuk AT indeks yang ketiga menampung nilai dari 2 dikali dengan S indeks yang ketiga dikurang dengan ST indeks yang ketiga. Dan yang terakhir AT indeks yang keempat menampung nilai dari 2 dikali dengan S indeks yang keempat dikurang dengan ST indeks yang keempat. Langkah selanjutnya, di sini saya menggunakan perintah cout, yaitu menampilkan teks proses ramalan untuk nilai AT. Pada bagian ini, saya menampilkan nilai yang sudah ditampung pada variabel AT indeks yang ke-0. Pada bagian ini, saya menampilkan nilai yang sudah ditampung pada AT indeks yang ke-1. Dan pada bagian ini, saya menampilkan nilai yang sudah ditampung pada AT indeks yang kedua. Pada bagian ini saya menampilkan nilai yang sudah ditampung pada variabel AT indeks yang ketiga, dan yang pada bagian ini dan yang terakhir pada bagian ini saya menampilkan nilai yang sudah ditampung pada AT indeks yang keempat. Jika proses pencarian nilai AT sudah berhasil, langkah selanjutnya kita mencari nilai BT. Masih sama dengan yang proses di atas. Di sini saya menggunakan perintah cout untuk menampilkan rumus BT sebagai berikut. Di mana rumus BT adalah alpha dibagi dengan 1 dikurang alpha dikali dengan ST pangkat 1 dikurang dengan ST pangkat 2. Lalu di sini saya membuat sebuah variabel array bertipe data float, di mana untuk BT indeks yang ke-0 menampung nilai dari alpha dibagi dengan 1 dikurang alpha kali dengan S indeks 0 dikurang dengan ST indeks yang ke-0. Lalu untuk BT indeks yang ke-1 menampung nilai dari alpha dibagi dengan 1 dikurang alpha kali dengan S indeks 1 dikurang dengan ST indeks yang ke-1. Lalu untuk BT indeks yang kedua menampilkan nilai dari alpha dibagi dengan 1 dikurang alpha kali dengan S indeks yang kedua dikurang dengan ST indeks yang kedua. Lalu untuk BT indeks yang ketiga menampung nilai dari alpha dibagi dengan 1 dikurang alpha kali dengan S indeks yang ketiga dikurang ST indeks yang ketiga. Dan yang terakhir BT indeks yang keempat menampung nilai dari alpha dibagi dengan 1 dikurang alpha dikali dengan S indeks 4 dikurang dengan ST indeks yang keempat. Langkah selanjutnya, saya menampilkan proses perhitungan ramalan untuk BT menggunakan perintah cout.
Di mana pada bagian ini saya menampilkan nilai yang sudah ditampung pada BT indeks yang ke-0. Pada bagian ini saya menampilkan nilai yang sudah ditampung pada BT indeks yang ke-1. Pada bagian ini saya menampilkan nilai yang sudah ditampung pada BT indeks yang kedua. Dan pada bagian ini saya menampilkan nilai yang sudah ditampung pada BT indeks yang ketiga. Dan yang terakhir, pada bagian ini saya menampilkan nilai yang sudah ditampung pada nilai BT dan nilai BT indeks yang keempat. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan mencari nilai ST ditambah M. Kita masukkan nilai rumus dari ST tambah M dengan kode rumus ST ditambah M sebagai berikut. ST tambah M sama dengan AT tambah BT M sama dengan I. Di sini nilai S 5 sama dengan AT 4 ditambah BT 4. Kemudian kita proses code /n proses perhitungan ramalan untuk ST ditambah M. ST ditambah M sama dengan A5 ditambah B5. ST ditambah M, AT nilai 4 ditambah BT 4. Hasil ST tambah M nya sama dengan S5. Kemudian kita lanjut NDL untuk kolom minggu, data nilai ST, nilai AT, dan nilai BT. Kemudian code, maka hasil ramalan minggu ke-6 adalah S dengan nilai 5. Kita akan mencoba untuk merun. Menunggu sebentar. Oke, di sini sama seperti simple smooth kemarin, di sini double smooth juga menampilkan nama-nama anggota kelompok. Kemudian di sini dia meminta untuk temukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alfa 0,3. Ini tabel dari minggu pertama sampai minggu ke-6 dengan data yang sudah ada, tetapi data minggu ke-6-nya masih tanda tanya. Kemudian kita masukkan nilai alfa 0,3. Nah, ini dia menampilkan semua rumus. Nah, kemudian di sini rumus ST sebagai berikut. ST sama dengan A dikali XT ditambah 1 dikurang A dikali ST kurang 1. Kemudian diminta proses perhitungan ramalan ST, maka kita akan menghitung S1 sampai S5. Seperti ini. Oke. Kemudian masuk pada rumus ST. Sama seperti yang di atas, dia juga minta proses perhitungan ramalan untuk ST-nya juga dari S1 sampai S5. Nah, di sini juga kita akan masukkan rumus AT sebagai berikut. AT sama dengan 2 dikali ST dikurang ST. Dia juga minta proses perhitungan ramalan untuk AT. Jadi kita akan menghitung dari proses A1 sampai dengan A5. Begitu juga dengan nilai BT. Nilai BT juga dimasukkan rumus BT sama dengan A per 1 dikurang A dikali ST dikurang ST. Proses perhitungan ramalannya juga diminta dari B1 sampai B5. Kemudian kita masuk pada rumus ST tambah M
yang terakhir yaitu ST tambah M sama dengan AT ditambah BT. MM sama dengan I. Proses perhitungan ramalan untuk ST tambah M ini, ST tambah M sama dengan A5 ditambah BT. Nilai dari A5-nya 24,0815, nilai dari B5-nya 1,12698. Maka hasil dari perjumlahannya ini 25,2085. Itu kemudian dia menampilkan data minggu dari minggu pertama sampai ke-6 dengan sudah ada nilai ST-nya minggu ke-6 yaitu 25,2085. Maka hasil ramalan minggu ke-6 adalah 25,2085. Sekian dari kami, terima kasih.